Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jaga imunitas, jaga kesehatan, dan untuk pola makan makanan yang bergizi. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Haris Sanjani dari jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, di sini kakak akan menjelaskan pembelajaran ilmu pengetahuan alam terpadu kelas 8 pada materi penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Nah, ini adalah gambar struktur tumbuhan dalam yang diterapkan dalam teknologi. Seperti ini adalah contohnya teknologi pengkilap, kemudian sensor cahaya, kemudian panel surya, dan masih banyak lagi. Pemahaman terhadap struktur organ dan jaringan yang ada pada tumbuhan dapat memberikan inspirasi terhadap penciptaan produk-produk elektronik yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah yang dimaksud dari penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar penerapan teknologi dari struktur jaringan tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, ini adalah contohnya dari gambar proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, ini adalah struktur proses fotosintesis pada jaringan tumbuhan yang terdapat pada daun. Selanjutnya, penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Yang kedua, sensor cahaya. Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut resistor atau light dependent resistor atau LDR, dan sebagai saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh tumbuhan tanaman kaktus, yang dimana tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Nah, sensor cahaya ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus, ya, yang dimana tumbuhan kaktus ini hidup di gurun dan memiliki stomata yang unik. Nah, stomata ini pada saat malam hari itu membuka
pada saat siang hari stomata ini menutup. Nah, ini adalah gambar sensor cahaya dan ini adalah gambar stomata pada tumbuhan kaktus. Selanjutnya teknologi yang ketiga, lapisan pelindung dan pengilap. Nah, daun pada tanaman talas atau daun teratai sangat bersih dan tahan air. Hal ini dikarenakan pada penampang melintang dari kedua daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut cuticula yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik dan tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Nah, ini adalah gambar daun talas dan gambar pelindung pengkilap pada mobil. Nah, ini terbentuk dari seperti daun talas yang tersusun dari lilin. Nah, itu juga pengkilap yang tersusun atas senyawa kimia polimer hidrokarbon, dan ada lilinnya juga untuk menghindari dari menempelnya debu atau kotoran lain yang membuat pengkilap pada mobil itu tetap bersih. Selanjutnya alat pemurnian air. Pada umumnya perairan yang ditumbuhi enceng gondok kondisi airnya tetap jernih. Hal ini dikarenakan akar-akar enceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air tetap menjadi bersih. Nah, ini diterapkan pada alat pemurnian air. Salah satu saluran bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang banyak dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan dan pemurnian air. Nah, aquaporin ini terinspirasi dari tumbuhan enceng gondok, yang dimana tumbuhan enceng gondok ini selalu membuat air itu tetap jernih sehingga ilmuwan menciptakan teknologi aquaporin yang dimana air yang kotor nanti akan diubah menjadi air yang bersih dan dapat diminum. Selanjutnya ini adalah gambar struktur batang pada tumbuhan. Nah, penerapan dalam teknologi itu dalam sebuah pembangunan, dalam menata bata itu susunan batu rumah meniru jaringan batang tembok rumah agar kokoh dan diberi besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Nah, ini pada batang itu ada struktur bulat-bulat, yaitu misalkan ada besinya untuk tumbuhan, untuk bangunan tersebut tetap berdiri kokoh. Nah, untuk pembangunan batu bata yang tidak selalu lurus tapi ada sekat-sekatnya, itu seperti bentuk sel, ya, sel pada batang, atau biasanya pada jaringan batang, ya, jaringan epidermis atau jaringan endodermis, ya. Bentuknya ini tidak selalu lurus tapi ada sekat-sekatnya begitu. Selanjutnya struktur akar yang memiliki sifat yang kokoh dan dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut.
Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan pembangunan fondasi pada tumbuhan, fondasi dalam pembuatan jembatan dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar akar yang mempunyai struktur yang kokoh dan kuat untuk menembus tanah dalam pusat bumi. Nah, begitu pula sebaliknya besi, untuk agar bangunan tersebut tidak roboh maka dibangunlah fondasi yang tersusun dari besi. Nah, besi ini seperti terinspirasi dari akar. Nah, yang selalu kuat dan kokoh maka bentuklah besi untuk sebagai fondasinya bangunan. Nah, besi ini itu seperti akar yang bentuknya strukturnya sangat kuat ya dalam tanah. Nah, begitu pula besi juga bentuknya sangat kuat sehingga untuk memperkokoh fondasi bangunan agar tidak roboh. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, Ilmu Pengetahuan Alam SMP MTS kelas 8 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini profil kakak dari nama Muhammad Haris Sanjani, NIM 12208183016, jurusan Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pesan kakak, kamu bisa karena terbiasa. Pandaian tergantung seberapa besar usaha kita dalam belajar. Terus asah kemampuanmu. Selamat belajar, on the way sukses adik-adik. Setelah kita mempelajari materi penerapan struktur jaringan tumbuhan menjadi sebuah teknologi, mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan kepada adik-adik. Bila adik-adik ingin mengetahui teknologi selain kakak jelaskan tadi, adik-adik bisa mencarinya di buku atau dalam internet, dan baca-baca teknologi dan baca-baca struktur jaringan tumbuhan, kemudian diaplikasikan dalam teknologi ya. Selain dari itu, apabila ada kata-kata yang kurang enak atau kesalahan, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.